Mile. Kemudian merumuskan solusi perbaikan data 22 juta sekian, jadi lebih besar dibandingkan data kami, Pak, sebetulnya. Kemudian ini temuan-temuan arsip, pemeriksaan arsip. Ya, kemudian upaya yang kita lakukan. Jadi ini peta di mana tadi ada yang data menerima, tadi kami sampaikan ada yang menerima ini berangkat dari data salur, Pak. Jadi bukan data DTKS yang 155 juta. Jadi kami punya data 155 juta yang saat ini sedang kami proses pemadamannya dengan Dukcapil Kependudukan. Nah, ini adalah data salur. Kami menganalisa data yang sudah pernah disalurkan. Jadi jumlahnya kurang lebih 56 juta kurang lebih yang sudah pernah disalurkan. Kemudian ada yang perlu kita lakukan adalah jadi penyatuan 40 data. Jadi yang tadi kami sampaikan ada DTKS, ada PKH, ada BPNT dan ada BST. Sehingga kami satukan supaya akhirnya terjadilah itu yang tadi keluar. Kenapa kemudian keluar akhirnya 21 juta itu. Nah, di New DTKS 1 April 2020, kemudian menegakkan kriteria data PM Padan Dukcapil, kecuali Papua karena masih banyak belum direkam, perekaman, kemudian Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, NTT, jadi ini pertimbangannya kenapa kita karena masih banyak yang ada di atas gunung-gunung belum kita data. Ini kita akan lakukan upaya terus untuk pendataan. Kami minta bantuan, ada beberapa perguruan tinggi yang membantu, termasuk di Papua untuk kemudian keluarga suku anak dalam, KAT. Kemudian PM Tunggal,
maka kita pindah, kita mutasi dia ke BPNT. Demikian pula kalau mereka putus, tidak terima, dia hanya BST tapi dia benar berhak, maka kita boyong dia ke BPNT supaya memang terimanya lebih kecil. Kalau BPNT 200.000, kalau BST 300.000. Tapi dia akan terima sampai dengan bulan Desember. Jadi policy kita kemarin gitu. Supaya dia sustain menerima sampai bulan Desember. Jadi tidak berhenti di April. Begitu Pak. Dan itu pun masih ada Pak. Masih ada sisa yang kita sekarang nunggu dari daerah. Sekali lagi tidak ada inputan saya kecuali yang orang yang kayak pemulung kayak gitu baru saya masukkan karena itu. Kemudian disabilitas, yang disabilitas itu kita data, kemudian kita cek rekam kependudukannya, kemudian kita masukkan Pak. Kalau lainnya tapi tetap kita serahkan ke daerah untuk dimasukkan, seperti itu. Jadi tidak ada intervensi dari kami kecuali tadi, yang pemulung dia nggak punya nggak punya KTP, nggak punya itu, kemudian kita rekam, tidak punya keluarga, itu kita rekam, kemudian kita serahkan itu ke daerah untuk diusulkan, termasuk yang disabilitas. Jadi yang disabilitas kita bisa masukkan berapa Pak? Pak Ari? Pak Ari enggak ada ya? Berapa yang disabilitas? 179.000 sekian. Itu disabilitas Pak. Itu data kita, kemudian kita masukkan. Jadi seperti itu kira-kira dobelnya Pak. Jadi ini contohnya Pak, ini Tentrem Wahyuni, ini terima 3 Pak, Tentrem Wahyuni, iya nicknya sama. Jadi kita ambil 1, Tentrem itu tetap dapat, tapi memang tidak 3. Jadi setelah kita cek juga baru kita tunjukkan, kemudian nick nama Pak Danjuk Capel, kemudian tidak terpilih karena dia ganda terimanya. Ini contoh-contohnya Pak. Kemudian ini juga saya mindah Pak, kurang lebih 3 juta sekian karena bank tidak mau menyalurkan. Setelah kita kenceng bank tidak mau menyalurkan. 3 juta berapa? Berapa data bank? Lah wong namanya tuh memang IT Pak, di data kependudukan itu namanya IT. Namanya NA70, enggak maunya. NA70 namanya memang. Kemudian namanya IT. Namanya THR, enggak mau nyairkan Pak. Jadi gimana kita ya, gimana Pak? Ya sekarang akan kita ambil alih untuk kita masukkan di pos. Kasihan mereka memang berhak terima. Tapi namanya seperti ini Pak. Ini ada lahir, mohon maaf Pak, ini data menurut Pak Jonan, itu data lama Pak. Jadi ada yang lahir tahun 2043. Bang nggak mau, ada yang lahir 2060. Ini kan bukan kesalahannya penerima kan Pak. Bang nggak mau ini. Jadi akhirnya kita pindah ke PT Pos. Sekarang ini lagi persiapan untuk ke PT Pos. Kemudian ini tadi IT namanya. Kemudian dusunnya 0, jadi dusunnya 0, enggak mau juga. Kemudian RW-nya 0, kalau di desa kan enggak ada RW, enggak ada RT toh. Ada ya? Ada ya? Ini enggak ada Pak datanya. Jadi enggak bisa ini. Ini sekarang lagi kita rekap untuk kita betulkan. Jadi data PKH sekarang ini sudah hampir 100% Pak, hampir sekarang 9.600 sekian ribu, kemudian data BPNT 17 juta sekian. Jadi masih ada 2 juta ini nunggu perbaikan dari daerah. Kemudian yang BST ini yang bulan April 8.900.000 menjadi 9 juta sekian. Seperti itu kira-kira. Kemudian proses lama usulannya Pak. Jadi usulannya adalah ada informasi publik nanti yang akan juga kemudian DTKS diserahkan ke Ditjen, kembali lagi
kemudian ke penyalur, kemudian ke BNBA, ke bank, dan kemudian bank masuk ke DTKS lagi seperti itu. Karena kadang tidak sama Pak, yang kita serahkan misalkan 9 juta, tapi ternyata bank hanya nyalurkan sekian juta. Masalahnya macam-macam yang tadi saya sampaikan di antara salah satunya. Nah, data bulan ini yang kita rapatkan di minggu ketiga bulan ini itu akan menjadi input untuk data bulan berikutnya. Ini untuk mengantisipasi kalau terjadi meninggal, pindah, kemudian datang, dan untuk mengantisipasi kalau terjadi bencana. Jadi kejadian bencana makanya nanti kita minta space sekian untuk kita kembalikan kepada daerah kalau terjadi bencana. Kita bisa masukkan itu. Usulan data DTKS, jadi ada informasi publik. Jadi nanti semua bisa melihat prosesnya mulai RT, RW dan sebagainya. Itu kemudian mungkin saya juga mohon izin, saya terus terang kemarin itu untuk antisipasi Pak, supaya tidak masuk di ranah pidana. Jadi saya tidak ingin, saya janji membetulkan. Karena sebetulnya tiap tahun itu pemeriksaan itu ada temuan, itu ada terus. Sebetulnya saya mantan PNS, bukan hanya wali kota, saya mantan PNS Pak. Sebetulnya kalau ada temuan ini harusnya diperbaiki, tahun berikutnya sudah harus diperbaiki, tapi yang terjadi didiamkan saja Pak. Terus terang saya mumet, saya harus menyelesaikan mulai 2015 ini pemeriksaan. Jadi seperti itu, karena itu kenapa saya dului, saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi tidak ada, demi Allah tidak ada niat apapun. Saya sebelumnya ke BPKP lebih sering Pak. Karena di BPKP itu dia punya dashboard lengkap Pak, yang masuk ke tempat kita, ke data kita. Kenapa saya tidak ingin saya masuk ke sini, kondisi psikis teman-teman itu sudah down sekali Pak, diajak ngomong susah. Jadi kenapa kemudian saya dului, saya sampaikan tolonglah ini saya betulkan. Saya janji untuk membetulkan, dan kita bicara di setiap prosesnya itu dengan Kejaksaan Agung, dengan kita punya rekaman semuanya, dengan polisi, kepolisian, dengan KPK, dengan BPKP, dengan itu lembaga itu, dengan OJK, dengan BI. Kami selalu ini data undangannya. Jadi ini rutin saya lakukan Pak tiap bulan. Jadi kenapa saya sekali lagi mohon maaf tidak ada niat apapun, tapi saya ingin ya saya sampaikan kalau kita bisa perbaiki kenapa enggak, kenapa saya harus kemudian sebagai menari-nari di atas penderitaan orang lain, saya tidak mau seperti itu.